Nah, ini ada aplikasi baru kita, e-faktur web-based. Jadi, untuk sekarang DJP ini mempunyai 3 aplikasi untuk e-faktur ini. Jadi yang berbasis desktop, yang sekarang Bapak Ibu gunakan, kemudian e-faktur web-based, yang nanti akan kita jelaskan satu lagi e-faktur host-to-host. Nah, untuk yang e-faktur web-based ini, alamatnya dapat diakses di alamatnya dapat diakses di https web-efaktur.pajak.go.id. Namun, untuk dapat mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu harus melakukan instalasi sertifikat elektronik terlebih dahulu ke dalam browser Bapak Ibu-Ibu. Seperti pada saat mengakses e-faktur pajak Go.id pada saat melakukan permohonan nomor seri faktur pajak. Di sana kan Bapak Ibu diminta untuk menginstal dulu ya sertifikat elektroniknya. Nah, ini sama untuk mengakses web desk e-faktur pajak Go.id ini yang nanti akan berisi menu pelaporan SPT masa PPN 11, Bapak Ibu perlu instalasi juga sertifikat elektroniknya. Namun jika browser tersebut sudah pernah digunakan untuk mengakses e-faktur pajak Go.id dalam rangka melakukan permohonan nomor seri, itu tidak perlu lagi melakukan instalasi sertifikat elektroniknya karena browser tersebut berarti sudah tertanam sertifikat elektroniknya. Dan jika belum, itu nanti akan pada saat mengakses web e-faktur pajak Go.id ini akan muncul secure connection failed. Nah, ini berarti browser tersebut belum memiliki sertifikat elektronik PKP. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah membuka setting atau option. Di sana kita cari search aja certificate, kemudian klik view manage certificate, nanti akan muncul dialog untuk melakukan import sertifikat elektronik. Nah, di sana pilih yang jenisnya P12 sesuai file sertifikat elektronik yang Bapak Ibu miliki, kemudian input passphrase-nya, oke. Nah, setelah instalasi berhasil, Bapak Ibu perlu merestart browsernya. Jadi tutup terlebih dahulu browsernya yang sudah terinstall sertifikat tadi, kemudian baru dibuka lagi. Setelah melakukan restart, baru Bapak Ibu mengakses lagi web desk e-faktur pajak Go.id. Boleh ke bawah, Pak Ibu. Minta tolong ke bawah halamannya. Halo, Pak. Oh. Ke bawah lagi, Pak. Nah, di halaman ini, pada saat berhasil menginstal sertifikat elektronik di browser tadi, pada saat Bapak Ibu membuka alamat web e-faktur pajak Go.id, nanti akan tampil halaman seperti ini. Jadi di sana ada NPWP dan nama PKP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan NPWP untuk login. Untuk loginnya, Bapak Ibu hanya perlu memasukkan password akun PKP yang sekarang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan login di e-faktur pajak Go.id permintaan nomor seri. Itu sama persis passwordnya. Jadi kita hanya menggunakan satu password untuk e-faktur pajak Go.id dan web e-faktur pajak Go.id. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah memasukkan password akun PKP. Tidak perlu menginputkan NPWP lagi. Nah, jika berhasil nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 menu, yaitu profil PKP dan administrasi SPT. Nah, di administrasi SPT inilah Bapak Ibu akan melakukan posting sampai melaporkan SPT masa PPN 11.
Jadi tidak perlu lagi melakukan upload file CSV yang ada di desktop seperti sekarang ini. Demikian untuk yang, jadi ada 2 aplikasi yang nanti akan Bapak Ibu gunakan, yaitu eFaktur Desktop yang isinya nanti untuk perekaman transaksi mulai dari perekaman faktur sampai dokumen lain, kemudian ada tambahan menu pre-populated data tadi, dan sebagai informasi tidak ada perubahan yang tata cara penggunaan faktur di desktop tadi untuk menu-menu yang sudah ada sebelumnya. Jadi perekaman faktur secara key-in masih ada, import CSV yang dari sistem ERP ataupun dari sistem hasil transfer data yang berupa import data faktur pajak, dokumen lain itu masih tetap ada seperti biasa, hanya kita tambahkan menu pre-populated data untuk mempermudah Bapak Ibu untuk merekam faktur pajak masukan ataupun dokumen impor. Itu untuk yang desktop. Jadi praktis nggak ada perubahan, hanya ada penambahan menu. Dan untuk aplikasi terbaru ini dapat diakses untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN secara online. Nah, kedua aplikasi ini akan Bapak Ibu gunakan nanti per tanggal 1. Namun aplikasi desktop yang patch terbaru tadi sudah dapat di-download per hari ini di alamat efakturpajak.go.id. Boleh minta tolong lihatin Pak Linggu. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekarang itu sudah bisa dapat mendownload patch terbaru. Nah, patch terbaru tersebut bisa di-download di nomor 1 aplikasi e-faktur terbaru, klik di sini. Kemudian menuju ke nomor 6. Jadi patch update aplikasi e-faktur 3.0 khusus peserta piloting yang ditunjuk, yaitu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang. Jadi untuk downloadnya bisa dilakukan sekarang juga, tapi penggunaan aplikasi terbaru ini baru dapat digunakan di tanggal 1 Agustus. Ini mungkin bisa di-download terlebih dahulu, tapi untuk proses patchingnya tadi, yaitu copy paste ke folder e-faktur, bisa dilakukan nanti di tanggal 1 Agustus. Karena baru bisa dijalankan di tanggal 1 Agustus. Begitu juga akses untuk ke web desk e-faktur Pajak Go.id tadi baru akan dibuka juga di tanggal 1 Agustus. Nah, ini posisi kalau tidak ada sertifikat elektronik yang aktif di browser. Mungkin itu Pak Linggu untuk tata cara pertama yang akan dilakukan nanti untuk peserta piloting ini. Jadi pertama tadi patching aplikasi faktur desktop, kemudian instalasi sertifikat elektronik di dalam browser untuk mengakses web e-faktur Pajak Go.id. Terima kasih Pak Linggu.